Bismillahirrahmanirrahim. Tak kala kita berbuat maksiat, kita meminta ampun, fastaghfiru rabbahum. Fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfiridz dzunuba illallah. Hanya Allah yang mengampunkan dosa-dosa orang yang bertaubat. Ya, dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang telah terjadi, yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Ya, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka yang bertaubat, mereka yang mengubah maksiatnya menjadi taat, akan Allah balas, akan Allah berikan ampunan, Allah berikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang mengalir airnya. Dan surga itu khalidina fiha, kekal abadin. Wa ni'ma ajrul amilin, itulah balasan surga, ampunan terhadap orang yang mengerjakan amal kebaikan. Apa itu amal kebaikan? Orang yang mengubah prinsip maksiatnya, mengubah untuk mengekalkan taatnya kepada Allah. Kemudian ayat selanjutnya, wa nuzila fi huzaimati uhuda. Ini turun ayat ketika Rasulullah berperang memerangi kaum-kaum munafik, kaum-kaum kafir, orang-orang yang mendustakan Rasul, orang-orang yang membantah risalah Rasul, orang-orang yang tidak percaya atas dakwah Rasul. Sebelum kita bacakan ayat ini, ada cuplikan iklan di dalam, coba lihat. Qauluhu wa nuzila fi huzaimati uhuda. Diturunkan akan ayat pada kekalahan perang Uhud. Kenapa turun ayat ini? Ada hikmah tidak? Ada. Tasliyatun lin nabiyyi wa ashabihi ala ma asabhum min al husni alladhi waqa'a lahum fi tilkal ghazwah. Akan sebagai hiburan, penghibur bagi Nabi dan bagi sahabat-sahabat Nabi. Hiburan di atas barang yang menimpa, ianya barang akan mereka itu Nabi dan sahabat-sahabatnya. Apa yang tertimpa? Minal husni, dari kegundahan. Alladhi yang terjadi hanya alladhi bagi mereka itu Nabi dan sahabatnya Nabi. Alladhi yang terjadi hanya alladhi bagi mereka itu Nabi dan sahabat Nabi pada demikian peperangan. Tak kala Nabi perang Uhud, kalah kelompok Nabi di awal kali memerangi orang-orang kafir. Terasalah gundah oleh Nabi dan sahabatnya. Apa yang akan mereka rasakan nanti ketika sudah terasakan kalahnya dalam berperang? Maka Allah menghibur, bahwa Allah menghibur Nabi dan sahabat-sahabatnya agar tidak lagi merasakan gundah. Faka'anna Allah yaqulu lahum, maka seolah-olah Allah itu berkata, ya Allah, lahum bagi mereka itu Nabi dan sahabatnya, la tahzanu, jangan gundah oleh kalian. Fa inna hadhihi sunanun min qablikum, maka bahwasanya ini kejadian itu sunanun, itu cara jalan daripada sebelum kalian. Yang ingin Allah ungkapkan untuk Nabi dan sahabat tak kalah di dalam perang Uhud, ini jangan kalian gundah terhadap suatu musibah yang tertimpa kepada kalian. Ini yang merupakan sunanon, memang sudah terjadi sebelum kalian. Ini memang Allah berikan kesempatan untuk orang-orang kafir. Barangkali orang kafir di awal kali memang menang. Wal ibratu bil khawatimi wa qad tamma an-nasru lakum ala a'daikum. Dan bermula ibarat itu dengan penutup, bil khawatim, dengan penyempurnaan. Dan sungguh telah sempurna oleh pertolongan bagi kalian. Pertolongan di atas apa? Ala a'daikum, di atas musuh-musuh kalian semuanya. Yang ingin dibicarakan di sini adalah ibaratnya, ibarat kesempurnaan. Sudah sempurna peperangan Uhud. Dan pertolongan Allah untuk kalian, untuk sahabat Nabi, untuk Nabi dan sahabatnya, memang
sudah sempurna. Sudah Allah berikan pertolongan. Terus pertolongannya kenapa menjadi kekalahan di dalam perang Uhud? Tak kalah memerangi orang-orang munafik, memerangi orang-orang kafir di masa itu. Hadirlah ayat ini. Qad khalas min qablikum sunanun. Sudah, ya, memang dari awal sebelum kalian sudah terjadi pada orang-orang kafir dengan kehancuran orang-orang kafir. Kemudian Allah menyiksa mereka itu orang kafir. Itu jangan gundah. Artinya jangan gundah. Hari ini mereka menang. Ibarat kebu guna kata mak megah di pijuat. Ijuk jumpa di rumpa. Katemut. Hotel roha baru disembeli. Dan dia puji, fikir kepui rak jumpa. Makanya gejuk peluang lai ku orang kafe. Yan. Fasiru. Terus solusinya bagaimana ketika tak kalah? Ketika kalah dari peperangan Uhud memerangi orang-orang kafir. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka jalankan, ya, teruskanlah perjuangan di atas permukaan Lihat saja apa yang menimpa akibat pada orang-orang yang mendustakan Rasul, para rasul-rasul. Nah, memang keawaikan orang-orang yang pedusta Rasul. Hana getik tadi lah gejuk peluang, gejuk kesempatan. Orang munafiknya gejuk kesempatan. Ya. Apa akibat mereka? Akhira amrihim minal halak. Di akhir-akhir mereka itu mendapatkan kecelakaan, musnah. Lalu kalah di dalam berperang. Mereka itu tidak ada lagi masa untuk memerangi orang-orang Islam. Justru demikian, fala tahzanu lighalabatihim. Sekarang jangan kalian gundah karena mereka itu menang. Slow. Di dalam politik peperangan ada kalah, ada menang. Di mana ada pertempuran pasti ada satu kalah, satu menang. Ketika kita kalah, ya fasiru fil ardi. Jalankan, teruskan perjuangan. Kita akan berdakwah, kita memerangi, memusnahkan orang-orang munafik. Tujuan agar menyembah Allah. Tak kalah-kalah ya berjuang lagi. Masih kalah berjuang lagi. Semakin kalah, semakin ada pengalaman, semakin kokoh, semakin tetap pendirian. Hanjir iteo. Bak tengah jalan. Alah, penen tahu lah hai le dah mapai. Igurenya yo apa aja, digure aja dia apa aja. Kaki dia dulu. Cok barang. Mak hana jelah le dayahnya. Tak ada pegah dayah hana je. Hana jelah. Padahal dia hana jelah. Ya kan ngam mak dia hana jelah. Ya, andai kata nama lagi an. Mak hana mak wadron lagi an. Sebab mak wadron sama lagi mak lun. Kak? Ya, hana yang beda-beda kamat. Ya. Yang mana? Fa innama umhiluhum liwaqtihim. Akan saya musnahkan mereka itu kata Allah. Tunggu saja waktunya. Ya, bagi waktu-waktu mereka itu. Ada masa. Sekarang orang kafir memimpin. Orang kafir tidak membina Islam, tidak mendukung Islam. Orang munafik menghancurkan Islam. Islam tertindas. Israel memerangi Palestina. Tidak ada yang dukung. Bahkan ya, banyak yang dukung Israel. Termasuk Arab Saudi itu sendiri. Tidak ada yang memperdulikan. Ada yang memunafikkan. Tunggu saja, biarkan saja mereka itu ya, untuk memerangi orang Palestina. Kita tetap dukung. Tetapkanlah orang Palestina. Tapi ingat, suatu saat Israel akan musnah, akan celaka. Tunggu waktu. Tugas kita orang Islam mendukung orang Palestina. Tugas orang Palestina memerangi Israel. Fasiru fil ardi. Teruskan walaupun di medan pertempuran banyak berarti yang gugur. Ini sebuah ibarat
Ini sebuah iktibar untuk kita bahwa memang ketika kita diberi pendirian prinsip yang kuat, Allah kalahkan di dalam perjuangan di awal-awal kali. Paham kan? Ya, hai tenji mapai, apa itu lah, hai tenji mapai. Ulangi ya. Ulangi. Inilah tata cara kita ketika berjuang. Apakah saya ini belum pernah jatuh? Yang galau mutupot ngon. Yang galau berarti mutandom. Langkubang kali huruf bahasa haji. Terpuruk, udah beberapa kali terpuruk. Sekarang apakah saya sudah sukses? Makin terpuruk. Tapi saya tetap bangkit. Walaupun belum ada yang menyemangatkannya. Ya kan? Tetap. Tingkat kalau nak penyemangat berarti semangat. Apalagi Rasulullah, siapa penyemangat Rasulullah? Allah. Fasiru fil ardi, go. Muhammad, go. Teruskan. La tubalihim, jangan peduli mereka itu. Yang jamak luak lemu. Dia tugasmu perang. Keempat. Anyo menanjit. Naitai ka bacut kai le, ya kan? Ngapai serbai tengah pi jadeh. Keempat. Baru gelaput tabut ka heleng ule, ya kan? Enam puragaan pi. Ya, seolah-olah gagal di dalam pendidikan. Pendidikan adalah pertempuran yang lebih dari sekadar peperangan. Perang sekarang bukan perang dengan budi. Bukan lagi perang senjata. Tapi perang kita sekarang adalah perang logika, perang ideologi. Menyogodayo anda mantap prinsip dalam iktikat Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan harapkan keteguhan iman kita, keteguhan iman saudara-saudara dan tetangga kita akan kukuh. Tidak, jangan harapkan ketika tidak ada pendirian yang kuat. Bagaimana menetapkan pendirian prinsip yang kuat untuk etikat Ahlussunnah wal Jamaah? Caranya adalah dengan menetapkan diri untuk menimba ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Nah gitu. Tetap tengok road karena orang yang tidak pernah jatuh tidak pernah berarti dia akan bangkit. Siapa yang pernah bangkit? Coba lihat. Yang bangkit itu siapa? Orang yang pernah jatuh. Itulah yang bangkit. Kalau orang yang memang dia tidak pernah jatuh, berarti dia tidak bangkit. Tidak ada nama kebangkitan. Dia berjalan sekedar saja, bukan atas nama perjuangan. Ya, karut iklam. Ya, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Ya, ini kan itulah namanya bangkit. Itulah nama diberikan dalam Alkitab, dalam Al-Quran dengan fasiru fil ardi, bangkit kembali. Jalankan, teruskan visi misi. Sebagaimana orang kafir berarti misionaris, membuat visi misi ingin memusnahkan orang-orang kafir. Begitu juga kita, bagaimana kita mendakwah, mengajak umat. Walaupun itu mereka membenci kita yang dakwah. Pui pegah tigamnya, pui pikir tigamnya, difitnah rata tegau, ambruk red bangkit dengan semangat kita dari fitnah kita tebar senyum. Terima kasih atas fitnahnya. Ini hadiah fitnahnya, ya kan? Tetap walaupun orang marah, kita balas dengan senyuman, kita balas dengan aura ataupun dengan keadaan yang menyenangkan orang lain. Tetap tidak boleh kita madu dibalas dengan tuba. Tidak boleh. Madu dibalas lagi dengan madu. Sama dengan madu. Ya kan? Yang mana? Orang ke madu ya kan? Iuno kan? Yang mana? Keempat, ada pertanyaan di antara kalian yang sudah ambruk, yang sudah jatuh bangun lagi, yang sudah tidak mampu untuk bangun lagi? Biar saya yang menyelesaikan, ya kan? Solusinya untuk bisa dibangunkan kembali. Keempat, lagi cara Nabi saja memperlihatkan syariat kepada kita bagaimana solusi ketika kita jatuh. Nabi gede puputan, gede
Gede pun. Tetapi ini gambaran syariat untuk kita. Bahwa sebagai ibrah pelajaran untuk kita. Bukan setiap perjuangan akan mendapatkan langsung menang. Hana agam. Hana dong. Hana menang lah. Hana langsung. Pasti kita harus diawali dengan gagal. Ya, gagal dan gagal lagi. Ya kan? Sehingga hana itulah gede lagu jatuh bangun aku, ya kan? Meracunkanmu. Ya kan? Bahkan timbul lagu-lagunya lagi kan? Angka dari prinsip lagi dia untuk ibu semangat dia. Tengok kadang-kadang dengan selawat, kadang-kadang hitam kit. Semangat. Dengar lagu. Kah? Dengarlah lagu. Lagu apa kita lampiaskan pada maksiat bukan untuk semangat ke dia. Benar filosofi hidup ke dia. Ya kan? Ya wate-wate ka suntuk-suntuk, wate ka kecewa, wate ka merana, hai baca kitab, dalam bilik. Ya kan? Dengar lagu yang anak-anak baik semangat lah. Ibu, aku ingin pulang. Ya, ku rindu padamu. Makin galau nyanyi lagu. Keempat. Ya. Anak istilah lagi yang dia. Ya, lagu yang membangkitkan semangat. Lal watan ya lal watan ya lal watan. Ya, lagu kebangkitan bangsa. Hubbul watan minal iman. La takum minal hiram. Inhaddu ya lal watan. Kapan? Takbir le tu bawa watak tuntuk ya kan? Nyama? Munan. Jangan haji. Ketika dia tuntuk dalam sebuah perjuangan, alihkan dengan istirahat, dengan jeda, baca buku-buku, buku yang menambahkan semangat dia. Yang buku baca juga kakak tuntuk waron. Hikmah bukunya judul Hikmah Poligami. Baca juga. Kapan? Kapan? Yang menan. Kapan? Ya, nyama. Menan. Yohana lagi yang cara daprah pikiran kita. Hai dan semangat. Bahkan gap hana peng cit tapi hana de hana peng. Tapi dia leu peng hana mau ba peng le lagi urang hana peng. Kapugong kampeng. Yang kenyan tuntuk pikiran dia. Hantam pernah tak berjuangkan untuk hal-hal yang bermanfaat lagi. Ya, cara apa lek peng. Ya, banjari tadi. Kale. Hadza bayanul linnas. Hadza bermula ini apa? Al-Quran. Bayanul linnas itu yang menyatakan bagi manusia. Kullihim tiap-tiap manusia. Baik ke ke ubah mana? Keempat. Ubah mana ni yo? Ya. Hana izin. Hadza bermula ini Quran. Una. Alah hana ujin ya Allah baik ujin. Bermula ini dah ini Al-Quran. Bayanul linnas. Hana izin dunia akhirat tahun. Ini yang menyatakan ianya ini linnas bagi manusia. Anjir baca baca, urang lain cepri baca, urang lain itu lalak tu baca, perjuangan jamun. Mebe baca dalam cibut walaupun gah combe baca. Itu yang mudah-mudah temerah. Mudah-mudah ada baca. Tiga beda kain temekut itu ada kan. Dia ebut tampe pang baca. Allah Akbar. Lo punya pun dram baca terus lele ya Allah. Nyanduk hanya koyak pegah bawa dron. Cukup dia yang tahu kapan. Allah Taala kapan. Allah Taala. Betala po dia kapan. Nyebat jo baru kala ketronyo, la ketroni toi no ju kapan. Kapan. Ya, wa hudam minadh dhalalah wa mau'izatan lil muttaqin. Wa mau'izatun lil muttaqin. Dan dia ya ini Al-Quran. Huda. Apa itu huda? Petunjuk. Minadh dhalalah dari kesesatan. Kalau lagi pidato you buat imi-imi. Wa mau'izatun lil muttaqin. Dianya ini Al-Quran. Mau'izah itu wejangan, siraman rohani.
nasihat lil muttaqin, untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Minhum, daripada mereka itu manusia. Inilah hadirnya Al-Quran. Wategalau baca Al-Quran. Idza waqa'at